Aksi unjuk rasa menuntut penuntasan hingga transparansi kasus dugaan pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki di depan Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, Rabu sore berujung ricuh. Informasi kami hadirkan bersama 5 berita kriminal lainnya dari berbagai daerah yang kami rangkum dalam Buser 6. Aksi unjuk rasa menuntut penuntasan hingga transparansi kasus dugaan pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki di depan Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, Rabu sore berujung ricuh. Massa yang berusaha merangsek menemui pimpinan Polres Cirebon Kota terlibat saling dorong dengan anggota polisi yang memblokade pintu masuk. Massa meminta Kapolres untuk buka suara terkait kelangsungan kasus yang bermuara di Polres Cirebon Kota. Massa meminta ayah Eki Turudiana segera terbuka terkait kasus yang harusnya ditangani reskrim di awal, namun justru ditangani saat narkoba di mana saat itu Rudiana bertugas. Massa menilai kinerja kepolisian patut dipertanyakan karena selain lamanya proses penanganan, kasus Vina juga diduga banyak kejanggalan. Warga kawasan Pelabuhan Bum Baru, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa malam digemparkan dengan penemuan sesosok mayat pria di dekat dermaga. Saat ditemukan mayat dalam keadaan mengapung dan tersangkut kail pancing salah seorang warga yang sedang memancing di tepian sungai. Saat diperiksa, tidak ada identitas yang melekat di tubuh mayat yang diperkirakan telah tewas lebih dari 1 hari. Saat ditemukan, salah satu kaki mayat dirantai dengan sebuah karung berisikan batu, sehingga diduga kuat mayat ini adalah korban pembunuhan yang sengaja ditenggelamkan. Guna kepentingan penyelidikan, tim Inafis Polrestabes Palembang membawa mayat korban ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan untuk diotopsi. Sesosok mayat wanita nyaris tanpa busana ditemukan di dalam kamar mandi sebuah hotel kelas melati di kawasan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saat ditemukan, mayat wanita muda yang merupakan tamu hotel dalam kondisi berlumuran darah. Penemuan mayat berawal saat seorang karyawan hotel hendak memeriksa kamar yang tamunya sudah check out. Lantaran kamar terkunci dari dalam, karyawan tersebut berniat membuka engsel pintu. Namun saat mengintip dari sela jendela, terlihat ada bercak darah di lantai. Merasa ada yang tak beres, karyawan hotel melaporkannya ke petugas keamanan hotel dan meneruskannya ke polisi. Guna memastikan penyebab kematiannya, aparat Polres Kuningan membawa mayat wanita yang di tubuhnya terdapat sejumlah luka ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Kabupaten Indramayu untuk dilakukan otopsi. Seorang pria lansia ditemukan tewas dengan wajah penuh luka di dapur rumahnya di Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mahruza Rangkuti, 74 tahun, diduga merupakan korban pembunuhan dan perampokan karena sepeda motor dan telepon genggam milik korban tidak ditemukan. Satreskrim Polsek Firdaus telah memeriksa sejumlah saksi mata dan telah mengantongi identitas pelaku. Guna proses penyelidikan, mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Seorang pria jadi korban salah sasaran pengeroyokan dan pembacokan saat bermaksud melerai pertengkaran dua kelompok pemuda di Matraman, Jakarta Timur. Dalam rekaman, dua pelaku menyerang korban dengan senjata tajam setelah menarik korban ke tengah jalan raya. Salah satu rekan korban mencoba menolong dengan menyerang dua pelaku hingga perkelahian terjadi. Korban berinisial AA mengalami luka sabetan senjata tajam di tangan kanan saat mencoba menghindari serangan pelaku. Atas kejadian ini, polisi telah memeriksa 7 orang saksi dan memburu para pelaku. Berbulan-bulan masuk dalam DPO, sindikat pelaku pencurian sepeda motor di Jember, Jawa Timur akhirnya dibekuk polisi. 4 tersangka yang seluruhnya berstatus residivis ditangkap di sejumlah tempat berbeda. Satu pelaku bernama Ahmad digerebek di rumahnya di Kecamatan Sumber Baru, Jember setelah polisi menangkap 3 tersangka lainnya. Keempat tersangka dibawa ke Polres Jember guna menjalani pemeriksaan. Dari tangan komplotan ini, polisi menyita 4 unit sepeda motor yang sudah dirusak pada bagian nomor rangka dan mesinnya. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara.